Pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menyampaikan sikap politik terbaru PKB terkait revisi UU Pemilu. Dalam pernyataannya, PKB mengusulkan agar gubernur tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada, melainkan ditunjuk langsung oleh Presiden atau dipilih DPRD sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Namun, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda menilai usulan tersebut berpotensi inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Untuk membahas lebih lanjut dari sisi hukum dan demokrasi, telah bergabung bersama kami pengamat politik Citra Institut Efriza SIP, MSI. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Lydia. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, Pak, ini bagaimana pandangan Anda terkait usulan Caimin mengenai pemilihan gubernur secara tidak langsung ini, baik melalui penunjukan Presiden maupun oleh DPRD sendiri, Pak? Ya, ini menunjukkan bahwa parlemen atau legislatif maupun ketua umum partai politik saat ini sedang merespon dari berbagai persoalan. Apa yang terjadi sebenarnya ini terkait dengan keputusan MK nomor 135 tahun 2024 yang memberikan opsi baru atau memerintahkan, yaitu untuk pemilihan kepala daerah tidak secara serentak. Dalam hal ini diberikan jeda 2 tahun atau 2,5 tahun. Dari sana mulailah berkembang ide ini. Ada yang menyatakan sulit kalau DPRD harus kosongkah atau DPRD ditambah 2,5 tahun tapi melanggar konstitusi. Dari perdebatan ini masuk kepada hal yang sudah lama. Yang sudah lama dan hadir, yaitu pernah di 2014 sebuah undang-undang dihasilkan oleh pemerintah di eranya SBY untuk kembali kepada pemilihan lewat DPRD. Namun kemudian itu dibatalkan oleh Pak Jokowi melalui dari hal ini adalah peraturan yang baru, kemudian kita kenal perubahan itu dan kembalikan lagi kita menjadi pilkada langsung. Dan oleh sebab itu, maka usulan Caimin ini adalah usulan saya rasa cuma sekedar skema. Namun tetap yang perlu dijadikan pijakan adalah nilai dari demokratisnya, dan sisi yang kedua adalah nilai dari keputusan MK. Jangan skema-skema itu dihadirkan, malah kita mengabaikan MK sebagai lembaga pengawal konstitusi. Oke, baik Pak. Jika nanti semisal terjadinya pemilihan gubernur secara tidak langsung, Pak, menurut Bapak sendiri apa saja kelebihan dan kekurangan dari sistem pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat dibandingkan dengan usulan pemilihan tidak langsung, seperti yang disampaikan oleh Caimin ini, Pak? Ya, kalau apa yang terjadi, saya rasa yang perlu ditinjau adalah apa alasan logisnya, tujuannya untuk apa. Jika pemilihan ini dengan tujuan bahwa supaya terjadinya selaras antara pembangunan pusat dan pembangunan di daerah, saya rasa tidak tepat juga. Karena kenapa? Karena pemilihan sekarang pun selaras dan kita bisa melihat rakyat juga memilih gubernurnya itu selaras dengan keinginan dari pusat. Itu sudah terjadi. Kemudian kalau seandainya dianggap bahwa pemilihan gubernur ini keuntungannya adalah dalam aspek keuangan, karena pilkada berbiaya mahal, maka juga tidak bisa juga bahwa DPRD tidak terjadi biaya mahal. Bahkan di daerah-daerah kita juga tahu bahwa pemilihan dalam hal ini tentu saja sama dasarnya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah selain pilihan rakyat, dasar yang kedua adalah gabungan dari partai politik nantinya. Dan pemilihan melalui DPRD juga mengangkat hal yang sama, yaitu satu adalah biayanya juga tentu tidak lebih murah, dan yang kedua tentu saja DPRD harus secara bersama memufakati secara partai politik praksi di dalam siapa yang dipilih. Dan tentu saja ini adalah hal yang tidak jauh beda dengan pemilihan langsung.
Hanya bedanya saja kalau seandainya dikatakan berbeda, kalau pemilihan melalui rakyat, keputusan koalisi atau gabungan koalisi itu dilakukan di awal. Sementara kalau keputusan melalui DPRD dilakukan mufakat itu melalui atau dengan cara di akhir keputusannya mufakat dan perbandingannya berapa fraksi, misalnya dengan fraksi yang memilih A misalnya dengan yang memilih B, tapi ujung-ujungnya juga sama, ujung-ujungnya sama-sama pembentukan koalisi. Jadi nilainya itu saya rasa tidak tepat juga kalau dianggap seperti argumen dari partai-partai yang menyatakan biayanya lebih mahal dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Kesalahan terbesar adalah pemilihan langsung dari rakyat, pragmatisme partai politik. Dan saya rasa dengan pemilihan tidak langsung, dengan mengabaikan rakyat, juga pragmatisme itu semakin tinggi. Oke, baik Pak. Artinya ini salah satu tujuannya adalah memangkas biaya anggaran, Pak. Tapi apakah menurut Anda sendiri skema penunjukan gubernur oleh Presiden ini sesuai dengan Undang-Undang 1945? Khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara demokratis, Pak. Iya, kalimat kata demokratis itu tidak bisa kita ambil definisi bahwa pemilihan itu tidaklah benar-benar diharapkan atau diinginkan tidak melibatkan rakyat. Kata demokratis itu malah menunjukkan kita itu berdemokrasi, satu. Yang kedua, otonomi daerah yang dijalankan. Yang ketiga adalah asimetris, karena gubernur di kita itu jelas karena ada otonomi khusus, maka misalnya ada di daerah Jogja yang tidak dipilih dalam hal ini secara langsung oleh rakyat. Nah, ini adalah hal terpenting catatannya, Mbak. Oke, baik Pak. Singkat saja Pak, apa pesan atau himbauan Anda kepada DPR RI, DPRD, dan masyarakat secara umum dalam menyikapi usulan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah ini, Pak? Singkat saja. Iya, yang perlu dilakukan adalah kejelasan tujuannya. Untuk apa? Kalau untuk membangun negara ini lebih baik dan disetujui oleh seluruh fraksi, tentu saja tidak perlu lagi kita ragukan. Tapi kalau sekedar biaya, itu tentu perlu perdebatan yang penuh dengan pro dan kontra. Oke, baik. Terima kasih pengamat politik Citra Institut Efriza SIP MSI atas waktunya telah bergabung bersama kami. Pemirsa, usulan perubahan mekanisme pemilihan gubernur ini tentu menjadi diskursus penting dalam konteks demokrasi di Indonesia. Apakah kedaulatan rakyat akan semakin diperkuat atau sebaliknya tergerus oleh keputusan politik elit? Menjadi tugas kita semua untuk terus mengawasinya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Berita Nasional Malam.